Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Wani Anas, konten horor dari channel Arsyadani Fuad tentunya. Oke, kesempatan kali ini Wani Anas akan membawakan cerita tentang pengalaman-pengalaman horor yang dialami oleh driver-driver ojol dan takjol, taksi online, takjol, nggak tahu lah namanya. Pengalaman ini Wani Anas ambil dari postingan grup Facebook Gojek, Gokar, Grab, Maxim, Solo Raya dalam kurung pengemudi dan penumpang. Nah, di postingan grup tersebut ada yang posting seperti ini. Dia menanyakan tentang pengalaman horor atau mistis saat ngebit. Ya, yang posting itu namanya Rista Brian. Nama panjangnya Rista Brian Juda Ananta. Dia posting di grup tersebut menanyakan seperti itu. Dan banyak yang nge-share cerita lewat komen, ada juga yang cuma komen selelean, tapi Wani Anas ambil dua cerita yang cukup menarik untuk dibahas di Wani Anas kali ini. Cerita yang pertama datang dari Andres Prasetya. Akun Facebook bernama Andres Prasetya bercerita seperti ini. Pernah jemput di RS Sarjito siang-siang. Sadar banget penumpang yang naik itu cuma 2 orang. Nah, aku kan lihat ke kaca ya, lihat ke belakang ada 2 orang yang naik. Ya cuma 2 orang. Tapi anehnya, yang satu tuh mukanya ketutupan rambut. Tujuannya ke Pogung. Maaf. Pas turun, kok cuma 1 orang? Kan saya bingung ya. Akhirnya saya tanya ke customernya, Mbak, lah temennya tadi mana? Kok turun sendirian? Mbaknya pun juga bingung. Loh, Mas, dari tadi saya kan cuma sendirian naiknya. Wah, lumayan merinding saya. Nah, itu cerita pertama yang cukup singkat dari Andres Prasetya. Cukup merinding, siang-siang 2 penumpang ternyata 1. Ya, lanjut aja langsung ke cerita yang kedua dari akun bernama Roni Herrera. Roni Herrera ini bercerita tentang seperti ini. Kejadiannya saat nganter dari Madiun ke Solo, bawa 4 orang penumpang. Nah, waktu sampai Gunung Lawu, tepatnya kalau dari timur itu dari arah Sarangan ke Cemorosewu. Pas di tikungan, pas di tikungan nanjak, saya lihat sosok tinggi besar kayak King Kong, bulunya hitam lebat. Sontak saya kan kaget dan langsung saja ngerespon untuk klakson gitu aja. Penumpang pun pada diam, tapi ada satu penumpang yang paham kenapa saya ngelakson saat itu. Nah, sesampainya di Cemorosewu, ada warung kan. Para penumpang minta istirahat sebentar untuk ngopi dan ya untuk ngelurusin punggung mungkin ya, istirahat. Nah, kebetulan itu pas jam 11-an malam. Cuacanya ya tahu sendirilah, cuaca khas pegunungan seperti apa. Dingin, berkabut. Jam 11 malam lagi, bayangin aja. Lalu, saat itu ada satu penumpang yang menggigil kedinginan. Dia rada gak enak badan gitu ya. Akhirnya dia pun milih untuk minta untuk tidur sejenak. Nah, kan tinggal saya kan, sama 3 penumpang lain yang masih melek. Akhirnya saya pun buka cerita ke 3 penumpang itu kalau saya tadi lihat penampakan. Dan ternyata respon mereka, 2 dari 3 penumpang yang saya cerita ini ternyata mereka ada yang mencium bau kopi di daerah tersebut, di daerah tanjakan tadi. Padahal di sana itu, daerah tanjakan tadi, tidak ada warung satupun, bahkan pemukiman. Hanya hutan yang sangat lebat.
Kan aneh kan, bisa cium bau kopi di situ. Siapa yang ngopi di situ? Tidak ada warung, tidak ada pemukiman. Setelah beberapa saat, kami memutuskan untuk lanjut perjalanan dan membangunkan penumpang yang tidur tadi. Kita bangunin dia. Ya badannya masih nggak enak badan, tapi ya mau gimana lagi, kita mau lanjut jalan, jadi terpaksa harus kita bangunin. Perjalanan pun berlanjut. Setelah lewat pasar Tawangmangu, penumpang yang tadi nggak enak badan, tiba-tiba dia teriak-teriak histeris, jerit, jerit, dan sambil menunjuk ke arah belakang mobil. Seolah dia kayak lihat sesuatu di belakang mobil, sesuatu yang seram. Saya pun putuskan untuk mampir cari musola terdekat di sekitar sana, agar penumpang yang tadi jadi lebih tenang. Ya sedikit lebih tenang lah. Kita mampir ke musola, kita menenangkan diri. Akhirnya dia tenang. Si penumpang yang gak enak badan tadi, setelah tenang, dia akhirnya mau cerita. Dia cerita tentang apa yang dia lihat tadi. Dia tadi melihat ada sesosok genderuwo bermata merah, besar dan menyeramkan yang mengikuti kami, mengikuti mobil kami. Ya, aduh, mungkin itu tadi yang saya lihat waktu di tikungan yang saya klakson. Ternyata dia ngikut. Seram. Ya seperti itulah 2 cerita dari pengalaman horor yang bisa kami ambil, tim Waniangas ambil dari grup Facebook Gokar, Gojek, Grab, Maxim, Soloraya, dalam kurung pengemudi dan penumpang. Ya buat teman-teman yang punya pengalaman horor seperti itu juga, silahkan di-share, di komen di bawah video ini di Waniangas. Buat teman-teman ojek online, teman-teman pengemudi online, tetap hati-hati di jalan saat mencari nafkah. Semoga selamat sampai tujuan. Terima kasih sudah mendengarkan Waniangas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.